Halo, selamat malam Mas Herdi. Selamat malam, Mbak. Apa kabar Mas? Seharian ini udah Uh, sibuk apa aja nih? baik, baik. Hari ini ya seperti biasa sih, Mbak. Karyawan masuk kerja Ah, dari oke. pagi pulang sore. Oh, oke. Udah WFO atau masih dapat WFH nih Mas? Sudah setahun yang lalu udah WFO. Karena saya di Ah, bagian produksi, Mbak. Jadi nggak bisa WFH. Karena oh, langsung direct ke produksi. oh, baik, baik. Oke, jadi udah mulai ini ya, aktif di kantor lagi seperti sebelum pandemi. Iya, Iya, oke, baik Mas Herdi. Mas, sebentar lagi kita akan mulai coaching nih untuk kehadiran kita berdua pada malam hari ini. Gitu. Kalau coaching itu sendiri adalah memfasilitasi untuk menemukan tujuan dengan menemukan sumber daya dan juga langkah-langkah yang mungkin nanti diperlukan. Dari Mas Herdi, apakah bersedia? sangat bersedia, Mbak. Sangat bersedia. Oke, thank you. Nanti coachingnya akan berjalan selama kurang lebih 7 menit, Mas. Dan nanti saya akan mulai menanyakan kepada Mas Herdi goals-goalsnya Mas Herdi, kemudian langkah-langkah dan juga sumber daya. Lalu nanti di akhir coaching saya akan meminta Mas Herdi untuk memberikan kesimpulan dan juga action plan. Apakah oke, Mas? Halo, Mas Herdi. Halo, Mas Herdi. Sudah tersambung kembali? Nge-freeze tadi. Sudah, Iya, sudah. sudah ya. Sudah, Mbak. Oke, baik kalau gitu. Nge-freeze. Sudah. Saya ulangi lagi aja ya Mas ya. Oke. Oke, baik tadi terakhir saya bilang coachingnya nanti akan berlangsung selama kurang lebih 7 menit. Terus nanti saya juga akan mulai menanyakan kepada Mas Herdi tentang goals, tentang langkah-langkah, lalu juga tentang sumber daya. Lalu di akhir coaching nanti saya akan meminta Mas Herdi untuk memberikan kesimpulan dan juga action plan ke depannya. Apakah oke, Mas? Oke, Mbak. Oke ya, oke. Sejauh ini mungkin Mas Herdi ada pertanyaan? Untuk sejauh ini sih cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nanti saya akan berperan sebagai pendengar, ya, untuk juga fasilitator dan juga mengeksplor hal-hal yang mau saya gali ini dari Mas Herdi untuk bisa mencapai goalnya ke depan. Gak apa-apa ya, Mas ya? Boleh ya? Siap, 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 Mbak. Siap. Oke, baik. Juga nanti kalau misalnya kita ternyata akan membahas hal-hal yang di luar kaitannya dengan coaching, nanti saya akan kasih tanda misalnya mungkin begini, kemudian saya nanti akan tanya kepada Mas Yeri kira-kira itu kaitannya apa gitu dengan coaching kita pada malam hari ini. Siap. Baik, Mas. Apakah kita bisa mulai sekarang? Bisa. Bisa ya. Oke, baik. Nah, yang mau saya tanyakan pertama kepada Mas Yerdi adalah di akhir sesi coaching ini, kira-kira apa yang Mas Yerdi harapkan? Diharapkan maksudnya seperti apa nih, Mbak? Diharapkannya nih, Mbak. Ya di akhir coaching ini kira-kira apa yang Mas Herdi ingin capai gitu. Harapannya. Mm-mm. Harapannya mungkin ya di hari ke sesi coaching ini mungkin saya ingin tujuan saya dapat diberi kembali, maksudnya lebih spesifik kembali ya dari tujuan-tujuan saya yang akan saya paparkan. Dan juga bisa saya lakukan atau action dengan sebaik-baiknya sesuai dengan plan yang sudah nanti di coachingnya yang kita buat. Ini itu sih, Mbak, harapannya. Oh, oke, jadi harapannya atau yang ingin dicapainya adalah supaya goalnya itu bisa lebih jelas termasuk dengan langkah-langkah dan upayanya apa benar begitu Mas? Iya, betul, Mbak. Benar. Oke, baik. Kalau seperti itu kira-kira untuk mencapai tujuan itu apa yang diperlukan Mas? Untuk mencapai tujuan itu pasti kita butuh langkah ya, Mbak ya. Butuh plan, plan, plan terlebih dahulu. Jadi sehingga kita bisa
membuat lebih detail kembali step-stepnya untuk mencapai tujuan, dan juga biar agar lebih jelas lagi dan dapat terkontrol, terstruktur si plan itu mungkin Mbak. Oke, baik. Untuk dapat langkah-langkah, plan, rencana, terstruktur, ini terdengar kayak berat ya Mas ya. Iya, Karena ini sih interaksi Mbak. iya, karena kayaknya agak berat gitu, kira-kira mungkin Mas Herdi perlu suasana apa nih? Suasana-suasana tertentu mungkin yang perlu untuk bisa mencapai tujuan itu. Suasananya mungkin yang mungkin suasananya tuh ya yang sepi, sunyi, yang hening gitu Mbak. Jadi agar saya bisa fokus mungkin suasananya itu yang ingin saya tuju. Oke, butuh suasana sepi, hening, sunyi supaya bisa fokus ya Mas. Oke. Oke, Ya. baik. Kira-kira sehening atau sesunyi apa nih Mas? Kalau 1 sampai 10 di kisaran berapa tuh suasana itu? Suasana itu yang saat ini atau yang ingin dituju nih Mbak. Oh, 7 ya. Oke. Kira-kira butuh naik lagi atau cukup di 7? Eh, mungkin bisa naik kembali, bisa naik lagi. Bisa naik sampai berapa kira-kira Mas? Mungkin cukup di angka 9. Oh, oke. Sekarang di 7, harapannya sampai ke 9 ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira kenapa Mas perlu suasana hening, sunyi, seperti itu? Apakah sebelumnya Mas juga pernah mengalami ini? Suasana itu maksudnya? Karena dari pernah, Mbak, Mhm. karena di pengalaman saya jika apalagi terutama jika saya uh, ingin mengerjakan sesuatu ataupun ingin apa namanya ingin mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan suatu proyek ataupun ingin belajar, pasti saya ingin pikiran saya itu fokus. Jadi suasananya pun harus mendukung agar saya itu tidak ke distract dengan hal-hal yang lain. Karena di lingkungan kan kita tidak bisa kita kendalikan ya Mbak ya. Lingkungan pada saat kita ingin belajar, pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu tugas, pasti kan lingkungan kita kan Ya. tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan mungkin dalam pikiran kita. Jadi saya harus untuk fokus ya, Mbak. Kalau saya sih ibarat kata itu mungkin fokusnya itu ke titik ya bisa dibilang kayak seperti kayak ruang kosong itu Mbak. Mhm. Nah, Ruang jadi kosong. seperti ruang kosong. Jadi ruang kosong itu kalau saya ibaratkan itu seperti ruang kosong artinya eh, saya harus mengkosongkan pikiran. Jadi saya harus mengkosongkan pikiran. Jadi saya harus fokus di satu titik. Jadi seberapa lingkungan yang tadi yang tidak bisa kita kendalikan, akhirnya kita bisa kendalikan karena kita fokus ke si ruang kosong itu. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Oh, oke. Seperti ruang kosong gitu ya, Mas. Jadi kita bisa fokus dalamnya. Iya. Jadi mungkin Mas Herdi juga apakah mungkin terbayang juga gitu saat ada di ruang kosong itu sampai bisa fokus? Terbayang, terbayang sih, Mbak. Terbayang ya? Oh, oke. Kalau di lingkungan di sekitar Mas Herdi, ada nggak kira-kira orang yang Mas Herdi pernah lihat juga pernah apa ya pernah mengalami atau ada di dalam suasana tertentu itu dalam hening tadi suasana. Eh, Kalau merasakan seperti yang saya rasakan mungkin saya juga belum tahu ya Mbak ya, tapi saya mengamati itu dia itu seperti ya saya pernah mengamati itu ada seseorang yang benar-benar dia pas mengerjakan sesuatu itu ketika kita panggil ataupun ketika kita panggil orang itu tapi dia tidak menengok karena dia fokus di kerjaan dia. Jadi kita harus manggilnya itu lebih dari sekali ataupun 2 kali. Jadi dia baru dia nge oh ternyata dia manggil karena dia fokus ke kerjaannya. Jadi dia tapi saya kurang tahu apakah dia seperti ruang kosong atau tidak. Oh, Saya oke. pernah melihat seperti itu. Oh, oke, baik. Saya tadi baru mau bilang,
Kayaknya orang itu juga sedang ada di ruang kosongnya sendiri gitu, jadi dia fokus sama kerjaannya Iya, gitu ya. Oh, oke. iya, tapi mungkin. Heeh, iya. Lalu kira-kira Mas, bagaimana caranya untuk menjaga suasana itu? Kalau sekarang kan 7 nih, mau ke angka 9, supaya ya jangan Hmm, sampai turun ke 6 lah, kira-kira gimana caranya menjaga suasana itu supaya kalau bisa mungkin dia naik ke 9. caranya untuk tetap menjaga ya. Mhm. Mungkin pertama ya saya harus ketika saya ada tujuan ataupun goals, mungkin saya bisa membuat prioritasnya dulu, Mbak. Jadi Hmm. kita membuat step prioritas, ada prioritas yang urgensi ataupun tidak penting ataupun tidak terlalu mendesak. Jadi kita berai kembali per prioritas. Jadi prioritas satu kita harus kita kerjakan dahulu. Jadi kita Ya. fokus ke prioritas satu dan juga kita tetap pada saat kita membuat prioritas itu kita juga harus membuat timelinenya. Jadi kita juga Hmm. bisa manage waktunya. Jadi prioritas satu itu selesainya kapan. Jadi prioritas kedua kapan. Jadi kita bisa fokus. Jadi menyelesaikan satu prioritas itu, Mbak. Oke, baik. Jadi buat prioritas dan juga buat timeline. Iya, Oke, baik Mas Yerdi, terima kasih. Nah, ini kita sudah menuju ke akhir nih Mas. Kalau bisa wah cepat menyimpul, sekali, Mbak ya. cepat Nggak ya. kerasa sepertinya. Iya. Iya ya, cepat tapi udah banyak nih yang didapatkan pada malam hari ini. Kalau bisa menyimpulkan, apa nih Mas kesimpulan yang Mas dapatkan dari coaching kita malam hari ini? Yang saya dapatkan kesimpulannya itu mungkin hampir sama dengan harapan saya. Ternyata emang pas lah ya dengan hasil coachingnya. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa kalau jika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita harus pertama kita langkahnya ya harus menentukan step kita yang mau kita tuju itu seperti apa. Jadi suasananya jadi agar kita tuh tetap di jalurnya alignment dengan plan kita. Jadi state-nya itu di awal kita harus kita tuju. State-nya juga kita harus ya yang sudah kita tuju yang maaf ya Mbak. State kita yang pertama awal kan kita udah kita canangkan yang mau state seperti apa. Jadi kita harus menjaga si state-nya itu dengan agar si state-nya itu tetap menjaga dan juga tujuan kita juga bisa dapat tercapai gitu sih, Mbak. Itu aja sih. Oh, oke, siap. Oke Thank Mbak ya, you, Mas. agak Iya. distract. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, Mas. Tadi kan Mas bilang untuk mencapai tujuan itu, Mas Herli perlu melakukan buat prioritas gitu dengan skala-skala tertentu, yang prioritas 1, 2, dan seterusnya. Kemudian juga buat timeline. Kalau ada satu langkah aksi nyata nih, Mas, yang bisa dilakukan untuk mewujudkan itu, kira-kira apa, Mas? Satu langkah nyata untuk mencapai tujuan itu Mbak. Iya, untuk maksudnya untuk buat prioritas, lalu buat timeline gitu. Berarti setelah ini kira-kira satu langkah apa nih yang akan Mas Cherry diambil gitu sebagai action plan-nya untuk melakukan ini? Oh, itu pasti pertama langkah yang akan saya tuju untuk mulai mungkin ya bisa pada saat bangun itu mungkin bisa saya langsung saya tuliskan apa yang mau saya lakukan hari ini. Jadi jadi bisa saya langsung plan kan kita bisa langsung kita buat step atau plannya di pagi hari. Lalu ketika kita masuk kerja kita sudah tahu nih apa yang mau akan kita kerjakan. Mungkin langkah awalnya mungkin seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Herdi. Aku doakan semoga lancar ya Mas ke depannya untuk setiap langkah dan harapannya. Oke, baik. Makasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini Mas. Coaching kita sudah usai Siap. dan selamat melanjutkan aktivitas Mas Herdi. Selamat malam. Iya. Selamat malam Mbak. Hmm.